Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 5 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 11 ayat 1-4. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus dituntut untuk selalu mengusahakan persatuan di antara kita. Kita bisa berkaca pada Paulus yang tidak hanya mewartakan Injil, tetapi juga mencari persatuan di antara para murid. Mungkin kita berbeda dalam cara beribadat dan berdoa, tradisi gerejawi, kebiasaan hidup, atau menafsirkan kitab suci. Tetapi janganlah perbedaan ini menjauhkan kita satu dengan yang lain. Kita perlu mencari yang dapat menyatukan kita dalam pewartaan kita. Paulus memperlihatkan salah satunya, yaitu saudari-saudara kita yang miskin. Kita dapat bekerja sama bagaimana membantu mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya sebagai umat beriman, kita yakin dan percaya bahwa yang bisa menyatukan kita semua adalah Bapa kita di surga. Doa Bapa kami adalah doa yang paling banyak kali didoakan oleh semua pengikut Kristus. Ketika Yesus mengajar kita menyapa Tuhan sebagai Bapa, Ia mengajar kita untuk tetap bersaudara satu dengan yang lain. Bukan hanya dengan sesama Katolik, tetapi dengan siapa saja. Mari kita mengikuti jejak para paus kita. Misalnya Yohanes 23, Paulus ke-6, Yohanes Paulus ke-2, Benediktus ke-16, dan Fransiskus, yang pergi merangkul saudari-saudara kita dari beda gereja, agama, bahkan mereka yang tidak beragama. Mari kita melihat setiap orang sebagai saudara-saudari, terutama mereka yang miskin papa, tersingkir, dan berkebutuhan khusus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menunjukkan Bapa kepada kami. Semoga kami melihat Engkau di dalam sesama kami, terutama mereka yang hina dina. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti
kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, dari yang jahat, dari yang jahat. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.